Saya bilang enggak ya enggak? Pak, saya mohon, Pak. Kan saya udah bilang enggak. Kamu ngapain keluar? Kamu ketemu sama Emir? Maaf ya Bu Sofia, tapi Bu Sofia bukan yang punya rumah ini. Nyonya di rumah ini itu Indah. Bu, coba inget-inget lagi, Bu. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Anak saya selain Anggia cuma satu. Sofia. Indah, lagi-lagi bikin Biwin jadi celaka. Gak tahu maksudnya apaan sih? Bu Sofia, ibu tuh orang yang cantik, pinter, karirnya bagus. Apa ibu mau dikenal orang-orang kalau ibu tuh genit sama suami orang? Siapa yang nyuruh lu? Hah? Siapa? Punya anak gua nggak bisa diandelin. Kan kesini tadi larinya. Kurang ajar. Ternyata dia sudah mempertimbangkan ini. Dia nggak menyimpan file itu di laptopnya. Usahaku jadi sia-sia. Gimana, Mir? Di sana gua nggak nemuin sama sekali. Kalau gua dijegat di sana. Gue udah cari ke sana, tapi bayangannya nggak ketemu, Mir. Gue yakin ini semua pasti perbuatannya Ren. Gue yakin. Mir, mendingan lu ketemu Ren, lu interogasi, biar lu bisa tahu pasti jawaban jelasnya. Sudah pasti, Ren. Oh ya, kayaknya kita balik coffee shop dulu deh, karena nggak ada orang yang jaga. Ayo. Nah, gini. Lu duluan, karena harus ada yang ngurus, oke? Sebenarnya besok gue bakal tampar lu, Ren, dengan senjata gue ini. Lu jangan main-main sama gue, Ren.
Gagal lagi. Melawan Emil sama temennya aja kamu gak becus. Dasar gak berguna. Aku harus pikirin cara yang lain. Aku happy kalau kamu suka sama pasangan aku. Sini aku bantu dulu nih. Pelan-pelan dong makannya. Aku minum ya buat kamu. Rin? Tumben kamu di luar. Oh ya Ren, Om punya rencana untuk menambah security lagi di rumah ini. Gimana menurut kamu? Untuk apa, Om? Ya, Om khawatir aja kalau Emir itu memaksa masuk ke sini. Orang itu susah sekali diprediksi apa maunya, Ren. Apalagi, kamu tahu kan, Emir itu suka sekali sama Indah. Dia pasti akan melakukan berbagai cara untuk masuk ke sini memaksa kalau kamu itu sudah mengambil Indah dari dia. Kali ini saya setuju, Om. Karena saya juga nggak mau ada masalah-masalah kecil di rumah ini. Kamu tenang aja, Rin. Om akan urus semua. Cuma ini satu-satunya cara yang bisa aku lakukan sekarang untuk menghancurkan Rin. Nggak salah. Ngapain kamu jam segini masih di sini? Ren ngizinin aku untuk nginep di sini sebagai tamu malam ini. Sofia, kamu jangan bikin saya ketawa dong. Saya yakin banget perempuan seperti kamu bukan hanya cuma mau sekedar nginep aja kan. Pasti kamu punya tujuan tertentu nginep di sini. Dion, daripada kamu ngetawain saya, mendingan kamu pikirin tuh nasib kamu yang menyedihkan itu. Sekarang kan kamu kerja di Empire bukan karena kemampuan kamu, tapi karena permintaannya Oma. Lagi pula satu hal yang harus kamu tahu ya Dion. Dengan tidak adanya kamu di Empire gak ada rugi apapun. Kamu jaga bicara kamu ya. Hati-hati kamu kalau ngomong. Kenapa? Karena semua yang saya omongin itu benar, ya kan? Tunggu aja, Ray. Setelah Billy, korban berikutnya adalah lo. Dan Indah akan bersama dengan gue.
Sampai sekarang aku masih gak nyangka. Kamu tega berbohong dan menutupi semuanya tentang niat kamu mendekati aku, Indah. Dan ternyata Sofia selama ini benar. Sejak awal kamu udah penuh kepalsuan. Coba Papa bilang sama dia. Kenapa tiba-tiba Papa mau menghabisi Emir? Bukannya Emir itu berguna untuk kita menjatuhkan Ray. Jujur, Papa nggak percaya sama dia. Karena Emir itu, kalau Papa lihat sepertinya punya rencana sendiri di Empire. Papa tahu apa rencana dia di Empire. Apa aku ngomong aja sama Dion soal Emir? Siapa dia? Kok nggak diangkat teleponnya? Itu cuma orang nggak penting aja, Pak. Yang ada kalau dia angkat telepon dia, jadi cuma ganggu doang. Kenapa sih harus gue yang jadi sasaran kekesalannya Pak Dion? Kenapa harus saya, Pak? Karena kamu temannya Indah. Dan saya mau balas dendam saya ke Indah karena udah ngancurin hidup saya. Gak bisa. Gue harus laporin ini. Gue harus bilang semuanya tentang Pak Dion ke Indah. Karena nih semua ada kaitannya sama dia. Gue harus ke rumah Indah. Bi, aku seneng banget deh, Bi. Kayaknya Ren itu lagi kasih lampu hijau ke aku. Itu tandanya aku masih punya harapan sama Ren. Bibi ikut bahagia buat Nak Sofia. Ya setidaknya masalah ini membawa kebahagiaan buat Nak Sofia setelah menghadapi masalah-masalah oleh mamanya Nak Sofia. Iya, Bi. Terus aku juga ngeliat Ren itu kayaknya benci deh sama Indah, Bi. Ya, aku yakin Ren itu udah gak suka sama Indah, Bi. Tapi kalau Ren sama Indah itu tidak saling mencintai, mengapa mereka mengikuti kemauan Oma Widuri? Gini loh, Bi. Oma itu segalanya buat Ren. Gak ada yang mengalahi pentingnya Oma Widuri di hatinya Ren. Nah kebetulan sekarang Oma Widuri itu maunya Indah nikah sama Ren. Jadi mau gak mau, Ren harus nikah sama Indah. Karena Ren gak mau mengecewakan Oma Widuri. Oh iya, ada berkas kerjaan aku yang tinggal di mobil. Aku keluar bentar ya. Gue harus kasih tahu semuanya sama Indah soal Dion. Indah.
Gak ada yang bukain ya? Apa mereka tahu kalau yang datang gue makanya sengaja nggak dibuka pintunya? Enggak. Coba gue teleponin dia aja deh. Nggak diangkat-angkat sih. Gue chat aja deh. Ternyata Aira yang nelfon. Ada apa ya? Udah. Gue ada di luar. Gue mau ketemu sama lo sekarang. Mau kemana dia? Pak Ren, Kamu kemana lagi? saya cuma mau keluar sebentar kok Pak, paling cuma 5 menit doang. Gak apa-apa ya Pak? Kamu sengaja pura-pura nggak denger ya? Apa perintah saya tadi? Saya bilang kamu nggak boleh keluar dari rumah ini malam. Pak, saya cuma mau keluar sebentar doang. Saya bilang enggak ya enggak. Pak, saya mohon Pak. Indah, kan saya udah bilang enggak. Kamu ngapain keluar? Kamu ketemu sama Emir? Enggak, bukannya kayak gitu. Saya mau ketemu sama Aira di depan, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh ikut keluar sama saya. Tetap aja saya nggak ngizinin. Sekarang sebaiknya kamu masuk ke dalam kamar. Kenapa? Kamu ngelawan saya? Enggak, Pak. Saya akan masuk kamar. Ra, maafin gue. Gue nggak bisa nemuin lo sekarang. Ren ngelarang gue keluar. Terus kamu ngapain masih sini? Ayo masuk. Ya udah Bapak aja duluan yang masuk. Kalau saya masuk duluan, kamu akan diam-diam keluar dari sini. Saya mau lihat kamu masuk dalam kamar dulu. Baik, Pak. Masa sih Indah nggak bisa keluar sama sekali? Masa dia nggak bisa diem-diem gitu keluar? Gue kan sahabatnya.
Ngapain kamu di sini? Bu Sofia, saya mau ketemu sama Indah. Indah ada di dalam lagi nonton TV. Lagi nonton TV. Ya udah kalau gitu saya masuk ya, Bu. Siapa yang ngizinin kamu masuk? Berani banget sih kamu. Gak sopan tau gak? Bu, saya mau ketemu sama Indah. Saya ada masalah penting. Gak bisa. Saya bilang gak bisa ya gak bisa. Kamu paham gak bisa? Maaf ya Bu Sofia, tapi Bu Sofia bukan yang punya rumah ini. Nyonya di rumah ini itu Indah, dan saya sahabatnya Indah. Aira, lancang ya kamu? Saya berhak ngelarang kamu masuk karena saya adalah orang terdekatnya Ray. Jadi sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Lagian percuma juga ya. Indah itu gak akan mau ketemu sama kamu. Dia gak akan mau nemuin gembel kayak kamu kayak gini. Karena dia tuh udah jadi orang kaya. Dia udah gak selevel sama kamu. Jadi menurut saya, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin Indah kayak gitu. Ngapain kamu masih di sini? Saya kan udah bilang, mendingan kamu pergi dari sini. Kamu mau teriak sekencang apapun, Indah tuh gak akan mau nemuin kamu, Aira. Sekali lagi saya bilang sama kamu, mendingan kamu pergi dari sini. Terlaluan lo, Ndah. Mentang-mentang sekarang lo udah nikah sama orang kaya. Lo lupa sama gue. Padahal gue sahabat lo. Sekarang gue harus ngadu ke siapa lagi coba? Rain, kamu udah tidur belum? Belum. Rain, lagi ada series bagus loh. Kamu mau temenin aku nonton gak? Oh, bolehlah. Aku juga belum ngantuk. Oke, yuk nonton sama aku. Keterlaluan banget sih tuh Sofia. Gue gak bisa diem aja. Udah lama ya, Rin. Kita nggak nonton TV berduaan kayak gini. Aku happy banget. Maaf saya ganggu. Saya cuma mau ngingetin kalau jadwal Bapak besok buat meeting akan full. Jadi lebih baik Bapak istirahat. Indah, kamu tuh ganggu aja tau nggak? Bu Sofia, Ibu tuh orang yang cantik, pinter, karirnya bagus. Apa Ibu mau dikenal orang-orang kalau Ibu tuh genit sama suami orang? Ngomong apa kamu, Indah? Saya cuma nggak mau ada gosip-gosip aja, Bu. Apa Ibu mau dikenal orang sebagai perusak rumah tangga orang dan bukan sebagai wanita karir yang sukses? Jaga omongan kamu, Indah.
Sofia, tahan emosi kamu. Ren, dia duluan yang mulai. Indah, saya kayak gini karena kamu yang udah bikin semuanya jadi kacau. Sekarang saya dan Pak Ren itu ada dalam posisi takdir. Ini semua udah takdir dan ibu gak bisa mengubah itu. Jadi mendingan ibu menerima kenyataan ini dan rubah sifat buruk ibu. Indah, jangan sombong kamu. Kamu itu cuman istri di atas kertas. Kamu tuh cuman pengantin boneka. Gak lebih. Seharusnya ibu tahu dong kekuatan di balik kertas yang sah itu. Jadi demi menjaga nama baik ibu, mendingan ibu dengerin omongan saya tadi. Gak usah sok pinter kamu. Saya cuma ngomongin kenyataan. Lepas. Farhan, Udah. Saya nggak apa-apa. Tapi kalian berdua ini, kalian seperti anak kecil. Pak Ren. Lagi-lagi Indah ngerusak momen bahagia aku sama Ren. Ibu. Bu, apa-apaan sih? Jangan pernah panggil saya ibu, panggil Bi Wiwin. Bu, lihat Indah bu, ini Indah. Bu, ibu beneran gak kenalin Indah bu. Ini Indah bu, anak ibu. Anak saya sudah meninggal. Namanya Anggia, bukan kamu. Emang Kak Anggia udah meninggal. Tapi aku ini anak kedua ibu. Bu, coba inget-inget lagi bu. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Anak saya selain Anggia cuma satu, Sofia. Sofia? Bu, aku ini anak ibu, anak kedua ibu, bukannya Sofia. Ibu. Hai sayang. Ada apa sih bu? Kok aku denger ribut-ribut? Ini Indah dari tadi ngaku-ngaku kalau dia itu anak ibu. Padahal anak kedua ibu kan kamu, Sofia. Indah, kamu jangan halu. Kamu tuh udah lama gak punya ibu. Ya mungkin Indah itu kurang kasih sayang dari ibunya ya. Iya bu, dia tuh ditelantarin sama ibunya. Kasian ya. Kasihan. Indah, kamu tuh masih gak ada puasnya ya. Kamu udah ngerebut Rain dari saya, terus sekarang kamu mau ngambil ibu saya. Jangan mimpi kamu. Ingat ya, jangan pernah sekali-sekali lagi kamu panggil saya ibu. Ternyata cuma mimpi. Enggak. Aku gak mau sampai itu terjadi. Gak bisa. Aku sholat tahajud dulu. Biar hati aku lebih tenang.
seburuk apa dia sampai manggil-manggil ibunya. Tapi katanya ibunya udah meninggal. Tunggu. Kalau Indah adiknya Anggia, waktu itu yang ngurus jenazah Anggia, katanya ibunya. Berarti Indah bohong waktu itu. Tadi saya tuh gak sengaja ngeliat tamu yang mirip sama ibu saya. Ibu saya tuh udah meninggal, Pak. Dan saya minta maaf ya, Pak, kalau saya udah sensitif dan ngerasa kalau ibu saya tuh masih ada. Saya cuman kangen sama ibu saya. Saya kangen sama senyumannya beliau. Saya ngerasa kalau saya belum bisa balas budi ke ibu saya. Berarti sekarang ibunya Indah ada di mana? Ngapain juga aku mikirin ini? Sakit benar kepalaku. Sakit benar kepalaku. Ayo, saya bantuin ya, Bu. Indah, kamu tuh nggak paham ya? Bi Wiwin barusan bilang ke kamu kalau dia tuh nggak nyaman deket-deket kamu. Masih aja ngeyel. Indah? Kenapa aku malah kepikiran Indah? Apa Indah itu ada hubungannya sama masa laluku? Enggak, ini enggak masuk akal. Aku enggak kenal sama Indah. Semoga sakit kepalaku cepat reda. Stop. Aduh, Nindi. Gue lihat-lihat lu lemes amat, kenapa sih? Capek gue diem, kurang tidur, jagain Oma kemarin, takut kenapa-napa. Alasan banget kan lu bisa minta tolong ke Indah jagain Oma. Udah, tapi Omanya ngelarang. Katanya gini, jangan ganggu pengantin baru. Bisa aja lu, mukanya biasa aja, nggak usah julid kayak gitu. Bisa aja lu. Udah, nggak apa-apa, dilap pelan-pelan aja. Ya. Pak, Papa yakin sama keputusan Papa ini? Iya, yakin. Emang gak ada cara lain, Pak? Papa sadar gak sih? Keputusan Papa ini bakal berpengaruh sama Papa dan keluarga kita. Iya, ini bagian dari rencana Papa. Kamu nggak usah tahu alasannya. Papa bisa gak sih? Jelasin dong sama dia. Jelasin semuanya. Apa rencana Papa sebenarnya? Siapa tahu Dion bisa kasih masukan. Dion bisa kasih ide ke Papa. Ini bagian dari rencana Papa untuk menghancurkan Ray. Papa terpaksa melakukan sejauh ini, dia. Pak,
Dion bener-bener gak ngerti sama jalan pikiran papa kali ini. Udah Dion, kamu nggak usah banyak ngomong. Bikin papa tambah pusing. Kenapa sih? Papa lebih percaya ngasih saham ke Emir daripada ke anaknya sendiri. Aduh, ini sarapan belum jadi. Kerjaan masih banyak banget. Bi Surti, sarapannya udah dibikin belum? Belum Mbak Wiwin. Ini tadi aja saya bangunnya kesiangan. Aduh, mana belum ngepel, belum nyapu. Ya udah, biar saya aja yang masak buat orang di rumah ini. Mbak Wiwin kan lagi sakit, nggak usah. Oh enggak kok, saya udah baikan sekarang. Aduh, bener nih. Iya, kalau masalah dapur udah serahin saja sama saya. Bi Surti bisa ngerjain kerjaan yang lain. Ya, sebagai ungkapan terima kasih saya karena saya sudah boleh menginap di sini. Mbak Wiwin, ya udah, saya mau ngecek Oma dulu di kamar. Soalnya Oma mau ke rumah sakit, Mbak Wiwin. Makasih loh Mbak Wiwin. Ini kesempatan gue. Gue harus lihat tanda lahirnya ibu. Gue harus mastiin kalau itu bener-bener ibu. Ngapain dia nyiapin baju buat aku segala? Sok baik. Aku gak akan pernah tertipu lagi sama dia. Pagi, Bu. Mau apa kamu kesini? Gue harus cari cara biar ibu bisa singkap lengan bajunya. Bu, tadi kayaknya saya ngeliat ada kecoa masuk ke bagian baju lengan ibu deh, Bu. Kecoa! Kecoa banget! Aduh! Apaan sih kamu? Aduh! Ibu nggak apa-apa, Bu. Bibi, sini. Bibi ngapain lagi sama Indah? Indah, kamu ngapain Bibi lagi sih? Bu, saya cuma mau bantuin, Bu. Ampun, Bi. Sakit ya, Bi? Tadi Bibi baru persiapan masak. Nah, tapi diganggu sama Indah. Kata Indah, baju Bibi itu ada kecoanya, padahal nggak ada. Nih semuanya jadi jatuh kena ke kaki Bibi. Sakit banget, astaga. Kamu tuh kenapa sih jahat banget sama Bibi Win? Emang Bibi Win salah apa sama kamu? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Ini loh, Rain. Indah. Lagi-lagi bikin Bibi Win jadi celaka. Gak tahu maksudnya apaan sih? Tapi saya benar-benar nggak sengaja, Pak. Indah, gak usah ngeles terus ya kamu. Udah jelas-jelas kamu ngejatuhin itu semua sampai bikin Bibi celaka. Masih aja mau pembelaan diri terus.
mau nanya dong sesuatu. Biasanya tuh kalau seumpama nih, cewek lagi ada masalah, terus dia galau, sedih gitu. Itu biasa karena apa sih? Kalau nggak contoh nih, kayak lu nih. Lu lagi ada masalah, terus lu galau, kepikiran, sampai nggak mau ngomong nih, bahkan nggak mau cerita. Ya, itu biasa karena apa? Jangan-jangan Dimas lagi cari tahu apa aja tentang gue. Sampai ngorek-ngorek ke gue langsung. Emangnya kenapa lo nanya kayak gitu? Emang cewek siapa sih yang lagi lo khawatirin itu? Enggak, maksud gue gini, si Aira, tau kan? Nah, dia akhir-akhir ini gue liat-liat muram, sedih gitu. Nah, gue mau nanyain, karena apa kalau cewek diem gitu? Karena gue ajakin ngomong, gak mau cerita dia. Gimana dong? Apaan sih? Males banget. Ternyata si Aira yang dikhawatirin Dimas. Gara-gara apaan? Tahu, lo pikirin aja sendiri. Ya. Ren nggak mau pakai baju yang gue pilihin. Ren, makasih ya aku udah diizinin nginep di sini sama Bi Wiwin. Makasih ya Pak Ren. Sama-sama, Bi. Ya udah kalau gitu aku nganterin Bi Wiwin pulang terus baru aku ke hotel ya. Ya udah kalau gitu kita pulang dulu ya. Seenggaknya gue tahu ibu baik-baik aja. Ayo kita berangkat, Indah. Ingat ya, status kamu memang istri aku. Tapi pekerjaan kamu jangan sampai diabaikan. Ayo. Pak Dion? Pak, Apa? Pak Dion sengaja ngindarin saya. Kenapa nomor saya diblok? Suka-suka saya dong. Mau saya blok kamu kek? Mau saya hindarin kamu kek? Emangnya kamu siapa saya? Bapak benar-benar tega ya sama saya. Pak Dion udah sengaja bawa saya ke hotel buat ngejebak saya kan? Pak Dion sengaja kan bikin saya gak sadar. Kamu gak usah sok playing victim. Kamu gak usah ngerasa seakan-akan di sini semua kesalahan saya. Udah deh, kamu gak usah menafik. Kamu akuin aja. Kejadian kemarin itu kamu juga nikmatin ya. Kita berdua ini sama-sama suka. Jadi saya gak ada tuh maksa kamu sedikit pun. Enggak, saya nggak kayak gitu. Bahkan saya nggak inget malam itu kejadiannya kayak gimana. Kalau aja saya inget, saya nggak mau kok. Saya kasih tahu sama kamu ya. Dasar kamu perempuan yang nggak tahu diri. Kamu harusnya bersyukur dong bermalam sama saya. Pak Dion bisa ya bersikap dingin kayak gini. Padahal Pak Dion udah ngecewain saya dan saya ini korbannya. Korban. Terus kamu berharap apa dari saya? Kamu berharap saya minta maaf sama kamu? Kamu berharap saya merasa bersalah sama kamu?
sampai mohon ampun sama kamu. Kenapa? Kamu marah sama saya? Kamu mau bilang sama semua orang kalau saya tidurin kamu? Silakan. Silakan ngomong sama mereka. Saya nggak peduli, Aira. Semua orang di hotel ini pasti menganggap kita pasangan yang serasi. Satu rumah, satu kantor. Tapi mereka nggak pernah tahu beratnya rumah tangga yang harus saya jalani. Mir, muka lo kenapa, Mir? Mau ngapain lagi kamu sih? Minggir. Mir. Lu kan? Lu yang udah nyuruh orang lain untuk nyakain gue, ya kan? Apa-apaan lagi? Sekarang kamu mau mulai fitnah saya, padahal saya nggak tahu apa-apa. Begitu? Gue tahu. Lu tuh mau nyelakain gua, mau ngabisin gua tanpa mengotori tangan lu dengan tangan orang lain, iya kan? Bagus nih, ada bahan. Indah, lepasin saya. Stop, Pak, stop! Udah, Pak, malu diliatin tamu-tamu, Pak. Udah, ayo. Halo, Romi. Tolong kamu cek video yang saya kirim ke kamu. Untuk kamu bikin bahan berita. Ini tentang Rain. Pokoknya kamu harus bikin berita sehebohnya. Seperti biasa. Lain kali jaga ucapan kamu. Astaga, Rin. Ya ampun. Pak, lihat deh, Pak. Papa masuk berita. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada berita seperti ini? Ini ulah kamu ya? Kok Bapak malah nyalain saya sih? Saya kan nggak tahu apa-apa, Pak. Ngapain juga saya ngelakuin itu? Ya bisa aja kan? Kamu punya motif yang kuat. Dan tadi aku lihat, nggak ada satupun tamu yang merekam. Bisa aja kan kamu diam-diam merekam itu semua? Kalau saya punya niat jahat, ngapain saya ngasih tahu Bapak soal berita ini? Ya saya mendingan biar aja Bapak nggak tahu. Nama Bapak juga udah tercemar jelek kan? Saya nggak akan percaya sama kamu. Ya udah kalau Bapak nggak percaya, saya cuma jalanin tugas saya kok. Emir, ngapain sih kamu harus ngelakuin hal-hal licik kayak gini? Aku tahu, ini semua jebakan kamu kan yang buat. Kenapa jadi lo yang emosi kayak gini? Karena saya juga kerja di hotel ini, Emir. Gak cuman Rain. Bukan cuman Rain yang akan jelek namanya, tapi nama Hotel Empire. Lo marah sama gua karena gua ngelakuin ini ke Rain, iya kan? Coba gua lakuin ke yang lain. Lo nggak mungkin emosi. Dan gua senang. Sekarang akhirnya semua orang tahu Rain itu orang jahat. Rain bukan orang jahat. Kalau dia bukan orang jahat, semua orang nggak mungkin nggak suka sama dia. Dan satu lagi, lo harus ingat, gue akan lakuin apapun untuk hancurin dia.
nggak bisa nemuin lo semalam karena gue nggak diizinin sama Ren. Gue ngerti kok. Harusnya gue nggak ganggu lo lagi. Lo urusin aja suami baru lo dah. Ra, lo gak perlu minta maaf, ini bukan salah lo, ini mungkin timingnya aja yang nggak pas. Mulai sekarang, lo nggak usah pedulin gue lagi. Sekarang kita udah beda dah. Gue cuman pegawai rendah. Sedangkan lo nyonya bos di hotel ini. Ra, kok lo ngomongnya gitu sih? Lo sakit ya? Kok lo pucat kayak gini, lo kenapa? Gak usah pedulin gue lagi. Aira kenapa berubah gitu sih sama gue? Apa Aira emang ada masalah? Nih Ren, kamu minum dulu. Harusnya kamu gak perlu emosi kayak tadi, Ren. Gara-gara kamu emosi, kamu jadi sampai masuk berita kayak gitu. Aku yakin, ini pasti ulahnya Emir yang sengaja mau ngejatuhin kamu. Gak ada lagi yang bisa dipercaya di hotel ini. Semuanya berusaha menusuk dan menghancurkan aku dari belakang. Tenang aja, kamu masih punya aku kok. Aku yang bakal selalu setia sama kamu dan Hotel Empire. Kenapa Ren sama Sofia terus-terusan berduaan kayak gitu? Gue yang sekarang udah jadi istri sahnya Ren malah gak bisa sedekat itu sama Ren. Semuanya bikin aku benar-benar pusing. Sebenarnya kamu tahu sih penyebabnya itu apa. Tapi selama ini kamu selalu aja ngabain itu semua. Sekarang terbukti kan. Dimas. Ya, Dimas. Halo Aira, lo baik-baik aja kan? Kok lemes suaranya? Gue gak tahu, gue gak kuat lagi, Dim. Aira lo gak apa kan? Halo? Aira? Halo, Aira? Mbak. Halo, Mas, maaf, ini temannya Aira. Iya, gimana Mbak? Ada apa? Ini siapa ya Mbak? Saya teman pegawainya di Empire. Airanya pingsan, Mas. Aira pingsan? Kok bisa? Iya nggak tahu, Mas. Tiba-tiba gitu aja. Tolong segera kesini ya, Mas ya. Oke, kalau gitu saya kesana sekarang ya. Dim mau kemana? Mau ke Empire, Aira pingsan. Aduh, lo harus banget ke sana. Kan pasti udah ada yang bantuin, Dim. Ini Aira pingsan, dia butuh bantuan gue ya. Dan gue harus kesana sekarang, oke? Gue titipin bentar ya. Bentar. Halo, selamat siang. Baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebenarnya ini ada apa?
Kenapa meeting sepenting ini? Saya nggak dikasih tahu sebelumnya. Maaf Pak, ini juga mendadak sekali Pak. Karena ada beberapa hal yang harus segera disampaikan Pak. Soal apa? Pak Billy setuju menyerahkan 5% sahamnya ke Pak Emir. Dan juga meminta Pak Emir untuk menggantikan jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. Fabi, ini bukan perkara main-main. Kenapa ini nggak dibicarakan dulu dengan saya sebelumnya? Tapi saya setuju dengan Pak Billy. Siapa tahu di tangan Emir, hotel kita bisa lebih berkembang lebih pesat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas kepercayaannya. Yang pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat Hotel Empire ini menjadi jauh lebih baik. Tolong semuanya tinggalkan ruangan ini. Saya mau bicara dengan Pak Billy. Baik, Pak. Kamu juga Indah. Maksud Om apa? Memberikan saham Om ke Emir. Kamu pikir ini kemauan Om Ren? Ini bukan kehendak Om. Bukan kehendak Om. Apa maksudnya itu? Om ditipu sama Indah. Dia minta tanda tangan Om di salah satu berkas itu. Om pikir itu adalah kerjasama dengan klien. Tapi ternyata surat itu surat pengalihan saham dan jabatan ke atas nama Emir. Indah itu benar-benar licik, Ren. Dia diam-diam membantu Emir. Ya udah pastinya dia menusuk kita dari belakang. Om minta kamu harus hati-hati sama Indah. Karena entah apa lagi yang mau dia lakukan untuk berusaha menghancurkan kita. Berani-beraninya kamu sekongkol sama Emir untuk memindahkan jabatan dan sahamnya Om Billy ke Emir. Pak, saya nggak ngelakuin hal itu, Pak. Itu semua fitnah. Indah, akhirnya kamu nunjukin ya siapa diri kamu sebenarnya. Saya benar-benar nggak ada sangkut pautnya sama Emir, Pak. Saya juga nggak nyangka Emir bakal setega itu. Terus kamu pikir saya percaya sama kamu? Makanya Ren, besok-besok permintaan Oma tuh dipikirin baik-baik dulu deh. Kalau udah kayak gini kan siapa yang mau tanggung jawab? Dengar ya Indah, saya akan ceraikan kamu di belakang Oma. Saya akan talak kamu.
Harusnya kita itu pulang ke rumah. Kenapa sama harus paksain ke sini, Ma? Mama kan baru aja pulang dari rumah sakit. Mama kesini, Mama pengen ketemu sama pengantin baru. Pasti mereka lagi bahagia-bahagianya. Mama juga pengen sekali ketularan bahagianya Rain dan Indah. Iya, Ma, tapi kalau sampai Rain nanti marah, Diana nggak mau kebawa-bawa ya, Ma ya? Masalahnya Mama ini kan hari ini harusnya dirawat inap lagi, Ma. Bukan cuma check up biasa. Aduh Diana, kamu tuh diam aja, jangan bawel deh. Ah, kenapa sih? Udah tenang aja. Ayo. Ayo. Sofia, tolong tinggalkan ruangan ini. Aku mau bicara dengan Indah. Oke, Rin. Saya udah benar-benar muak dengan kepalsuan kamu, Indah. Dan saya membenci kenyataan kalau sebelumnya saya pernah percaya sama kamu. Ini udah keterlaluan. Sandiwara pernikahan ini harus segera diakhiri. Pak, Bapak kenapa sih nggak percaya sama saya? Kan Bapak sendiri yang pernah bilang sama saya kalau jangan nilai orang hanya dari mata. Kamu nanya, kenapa saya nggak bisa percaya sama kamu? Indah, kamu datang ke Empire dan ke keluarga saya tanpa memberitahu kamu kalau kamu adiknya Anggia. Kamu juga membawa rencana jahat untuk saya. Sekarang kamu nanya, kenapa saya nggak bisa percaya sama kamu? Selama ini memang saya udah bohong soal Kak Anggia. Saya udah masuk ke keluarga Bapak untuk nyari bukti soal kematiannya Kak Anggia. Tapi Bapak juga yakin kan? Kematiannya Kak Anggia itu emang gak wajar. Selama ini saya berpikir kalau Bapak tuh udah tanggung jawab atas kematiannya Kak Anggia. Saya sampai mikir saya udah salah sangka. Tapi sekarang saya nggak tahu apa yang harus saya percaya lagi, Pak. Bapak pikir saya ngerasa beruntung dinikahin sama Bapak. Padahal kita udah sama-sama tahu kenapa kita sepakat untuk menikah. Hanya karena Bapak tahu soal rahasia Kak Anggia, bukan berarti saya pembohong dan orang jahat, Pak. Heran aku, apa sih hebatnya Indah? Sampai-sampai Pak Billy mau tanda tanganin kontraknya dan serahin sahamnya. Kalau kayak gini caranya kan yang diuntungin tuh Emir. Aku yakin ini semua pasti rencananya Emir. Aku harus kasih pelajaran ke Emir. Mbak Ira. Mas. Maaf, Mas yang ditelepon sama Aira tadi ya? Iya, Aira gimana Mbak keadaannya? Ada Mas di situ, cuma kondisinya masih pingsan Mas. Itu di situ dia. Aira bangun Aira. Aira, hei Aira. Mas, coba dikasih air minum ya, airnya. Aira minum dulu, pelan-pelan. Mas, kalau betul saya pergi ya. Ya, makasih ya Mbak. Aira, gimana keadaan lu? Kok bisa sih pingsan? Gue gak apa-apa kok, Dings. Gue baik-baik aja. Aira, jangan bilang gak apa-apa ya. Lu barusan pingsan. Ayo, gue bawa ke rumah sakit aja ya. Dicek, ayo. Gak usah, Dimas. Aira, lu sebenarnya ada masalah apa sih? Kayaknya Aira makin sayang sama gue. Sampai nangis gitu. Aira, cerita Aira.
Siapa tahu gue bisa bantu selesaiin masalah lo, ya? Gue gak kenapa-napa, Din. Gue cuma pengen nangis aja sekarang. Gue belum bisa cerita sama lo. Oke. Gue bakal hargain keputusan lo saat ini. Tapi nanti kalau lo udah siap buat cerita ya. Gue gak bakal maksa. Makasih ya, Dimas. Ya. Dan sekarang saya udah nggak peduli lagi apapun pembelaan kamu. Kalau perlu sekarang juga. Sekarang juga saya akan tahu. Tidak. Oma? Oma. Oma. Bukannya Oma harusnya ke rumah sakit ya, Oma? Oma nggak apa-apa. Emang ada apa nih? Maksud Oma apa? Kamu tidak perlu tutup-tutupin. Oma itu tahu kamu lagi memarahi Indah kan? Ren, kamu jujur aja sama Oma. Ada apa sebenarnya? Ini soal Indah, Oma. Dia udah menipu Om Billy. Dan dia bersekongkol sama Emir untuk mendapatkan saham dari Om Billy. Apa? Kok bisa? Indah bersekongkol sama Emir buat ngambil saham suami tante. Iya. Dan sekarang saham itu udah menjadi milik Emir. Rain, nggak mungkin kalau Indah itu menipu segala. Oma nggak percaya. Mama itu kenapa sih masih belain Indah, Ma? Mama yang adil dong, Ma. Mas Billy itu anak Mama. Jelas-jelas Indah ini udah salah di depan mata Mama. Bu, ini bukan salah saya. Bu Diana nggak tahu kebenaran itu seperti apa, jadi Ibu jangan salahin saya, Bu. Terus, menurut kamu saya harus percaya sama kamu, gitu? Rain, Diana, Oma ini tetap percaya sama Indah. Indah, kamu lap air mata kamu. Dia tidak mungkin memperdaya Billy itu soal ini. Nggak mungkin. Kamu itu kan anak baik, anak manis. Jadi tidak mungkin kamu berbuat itu. Diana, coba kamu tanyakan dulu sama suami kamu. Kamu bicarakan baik-baik soal ini. Kamu cari tahu dulu. Yang sebenarnya itu bagaimana. Iya, Ma. Aku cari Mas Billy dulu. Aku mau tanyain soal ini. Indah, ayo kita pulang. Yuk. Ren, Oma pulang dulu ya. Iya, Oma. Ren, kenapa kamu diam aja? Istri kamu mau pulang. Hati-hati ya. Iya, Pak.
Gila ya kamu. Terang-terangan mau ngambil posisinya Ren. Berani lo nampar gue. Lo denger baik-baik ya. Kapanpun gue mau, gue bisa pecat lo dari Empire. Kalau lo masih mau ada di Empire, setidaknya lo jaga kelakuan. Karena sekarang, gue pemegang saham di sini. Dan kalau lo mau dapetin Rain, jaga attitude lo. Licik. Makasih ya Dims, lo udah bela-belain datang buat lihat kondisi gue. Ya nggak apa. Gue cuman khawatir aja sama keadaan lo tadi. Thank you. Gue nggak apa-apa kok Dims. Jangan selalu bilang nggak apa-apa ya. Gue tahu lo sekarang lagi ada masalah, ya kan? Lo kan tadi habis pingsan. Nih, gue kasih tahu nih. Kita sebagai manusia itu jangan selalu terlihat kuat. Jangan selalu terlihat strong. Nggak apa-apa kalau kita capek, sedih, galau, punya masalah. Itu nggak masalah. Itu hal wajar kok. Gue pun juga pernah kayak gitu. Jadi, nanti kalau udah tenang, cerita ya. Lo tenang aja Dims. Walaupun gue kenapa-napa, tapi gue masih beruntung banget karena gue ketemu sama orang-orang yang baik dan peduli kayak lo gini. Ya, makasih juga Era. Gue minta maaf karena gue harus balik coffee shop. Kasian Indi gak ada yang nemenin. Iya, nggak Sekarang apa-apa. lo jaga diri ya. Oke, bye-bye. Saya Dims, thank you ya. Kamu baik-baik aja, Indah? Aku baik-baik aja kok, Oma. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Oma itu selalu dukung kamu. Oma percaya sekali sama kamu. Oma itu nggak percaya kalau gara-gara kamu itu sahamnya Billy dipindahkan ke Emir. Itu kamu yang disalahin. Makasih ya, Oma. Makasih banget udah percaya sama Indah. Emir ambil saham Pak Billy. Kok bisa? Dan anehnya lagi malah Indah yang disalahin. Apa mungkin Emir yang ada di balik semua ini? Kalau iya, apa sebenarnya rencana Emir? Papa ini kenapa sih? Kok bisa-bisanya Papa menyerahkan saham Papa sama Emir gitu aja? Nah, udahlah. Kalau Mama datang ke sini untuk menyudutkan aku, sebaiknya Mama pergi aja dulu dari sini. Aku pusing, Ma. Aku perlu menenangkan diri dulu. Menenangkan pikiran. Ya tapi Papa itu terlalu gegabah, Pak. Semudah itu Papa percaya sama Emir, terus Papa kasih saham Papa sama dia. Sekarang Papa lihat. Papa tahu akibatnya apa kan? Hah? Papa stres sendiri. Kenapa? Papa nyesal. Ma, ini adalah permainan Emir sama Indah.